Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Devrawati, Stambuk F551 19037, saya dari kelas A, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tadulako. Oke, baik. Jadi saya membuat video ini. Baik, di sini saya itu akan menjelaskan tentang pohon pelacakan. Jadi kita akan mencari pohon pelacakan dengan metode depth first search atau DFS, dan juga yang kedua itu metode best first search. Oke, baik, kita langsung saja. Oh ya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Semoga setelah belajar dari video ini dapat memahami materi yang saya bawakan. Oke, baik, adapun topiknya itu, jadi di sini akan membuat pohon pelacakan dengan metode seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama depth first search, yang kedua yaitu best first search dengan fungsi heuristik adalah jarak terkecil. Nah, adapun di sini gambar petanya yang akan kita carikan DFS dan juga BFS-nya yaitu node awalnya berada di A dengan node tujuan itu berada di E. Nah, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu DFS dan apa itu BFS. Nah, jadi metode pencarian itu ada dua. Jadi yang pertama itu ada blind search atau pencarian buta. Nah, ya, di pencarian buta ini atau blind search itu ada dua, yaitu breadth first search dengan depth first search. Terus yang kedua itu pencarian terbimbing atau heuristic search. Di situ ada yang pertama ada generate and test, yang kedua ada hill climbing, yang ketiga ada best first search, yang keempat ada algoritma bintang, yang kelima ada simulated analysis. Nah, dari dua ini metode pencarian yaitu blind search dengan heuristic search, hanya satu di antara metode yang akan saya jelaskan. Adapun yang di blind search yaitu depth first search, yaitu pencarian mendalam pertama. Terus yang di heuristic search itu yang saya ambil yaitu best first search, yaitu pencarian terbaik pertama. Sesuai dengan topik yang kita bawakan di sini, yaitu memang yang akan dibuatkan pohon pelacakannya yaitu depth first search dengan best first search. Oke, pertama-tama kita lanjut ke yang pertama, yaitu blind search, yaitu DFS, yaitu depth first search, yaitu pencarian mendalam pertama. Nah, jadi depth first search ini punya algoritma. Jadi algoritma pertamanya itu adalah masukkan node akar ke dalam stack. Terus yang kedua, ambil node dari stack teratas, lalu cek apakah node merupakan solusi. Terus yang ketiga, jika node merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Nah, keempat, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node Anda ke dalam stack. Yang kelima, yaitu jika stack kosong dan setiap node sudah dicek, pencarian selesai. Yang keenam, ulang pencarian mulai dari poin 2. Nah, jadi ini algoritmanya lebih mudahnya nanti kita langsung aplikasikan saja pada peta yang akan kita cari DFS-nya. Nah, jadi depth first search ini ada kelebihannya dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu yang pertama, yaitu membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Yang kedua, secara kebetulan metode depth first search ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kekurangannya itu yang pertama, memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Yang kedua, yaitu hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian depth first search. Nah, kenapa sih memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan? Karena nanti lebih jelasnya akan ada di diagram yang akan saya lihatkan contohnya. Nah, ini. Jadi kan, kenapa sih di sini dibilang kemungkinan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan? Karena DFS itu pencariannya itu dari misalnya dari node A
ini dari node A, jadi itu ke B, ke E, jadi anakannya A, B ini dulu, jadi kan B, C, D, jadi A ke B dulu, ke E, jadi keanakannya sampai habis. Kalau sudah tidak temukannya solusi, maka ke F lagi dicek, jadi solusinya yang mana, seperti itu. Nah, terus hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Karena memang untuk pencariannya ini kita menggunakan seperti itu, yaitu terarah satu dulu. Kalau tidak temukan solusi, maka lanjut lagi ke sini, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi ke anak-anakannya gitu. Nah, jadi itulah tadi materi singkatnya. Lebih mudahnya langsung saja kita eksekusi. Nah, jadi lebih baik saya akan gambarkan untuk mencari pohon pelacakan depth firstersnya. Jadi kita copy aja gambarnya ini, kita bawakan ke sini. Nah, jadi kita langsung saja cakar di sini. Jadi untuk mempermudahnya kita mungkin langsung menggunakan ini saja hasil kerjanya. Oke, baik. Nah, jadi di sini kita menggunakan DFS, yaitu depth firsters. Pertama-tama itu kita cari dulu set. Oke. Nah, jadi di sini kan dari A dulu. Jadi A. Jadi node A. Kan node A. Jadi pertama-tama itu kan di sini node pertama itu node awalnya itu adalah A. Nah, jadi pertama-tama itu kita masukkan A ke dalam stack. Nah, karena tipe dari stack dari depth sendiri itu kan stack, yaitu tumpukan, yaitu sistemnya itu LIFO, last in first out. Nah, pertama-tama itu ada A. Nah, setelah kita masukkan A ke dalam tumpukan, kita keluarkan A dan kita cek apakah A itu goals, dan ternyata A itu tidak sama goals. Nah, maka dari itu kita lihat lagi, A punya anak tidak gitu. Ternyata A punya anak. Nah, anakannya si A ini ada si C dan si B. Jadi kita tuliskan lagi, kita masukkan lagi di sini. Oke. Jadi ini adalah C dan B. Nah, di sini kan A ini memiliki anak, yaitu C dan B. Nah, karena A itu punya anak, maka A itu kita masukkan ke solusi sementara, maka solusinya itu adalah A. Kemudian kita masukkan sekarang node C dan B itu ke dalam tumpukan atau stack. Nah, setelah itu karena sistemnya last in first out, maka yang pertama dikeluarkan itu adalah C. Nah, jadi C dikeluarkan dan cek, ternyata C itu tidak sama dengan goals. Maka kita cek lagi. Jadi di sini B tidak akan dieksekusi lagi karena ini depth, maka dia itu sistemnya LIFO. Jadi karena C punya anakan, maka C akan dieksekusi lagi. Kita reset lagi, kita hubungkan dulu. Ini sudah sesuai dengan algoritma yang sudah kita jelaskan tadi, sudah saya sampaikan tadi. Jadi kan ambil node dari stack teratas, lalu cek apakah node bukan solusi. Jika node merupakan solusi, pencarian selesai. Dan setelah kembalikan. Nah, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam stack. Jadi seluruh anakannya, pertama kan dari A anakannya C dan B. Sekarang C yang dikeluarkan, anaknya C. Sekarang apa? E. Anaknya C, yaitu E. Nah, seperti tadi. Jadi karena C memiliki anak, maka C juga masuk ke solusi sementara. Jadi sekarang solusinya menjadi A dan C.
kan. Nah, setelah itu, setelah E dimasukkan ke dalam tumpukan, keluarkan E, karena E bukan elemen teratas kan. Nah, dan setelah E dikeluarkan dan dicek ternyata E itu bukan merupakan goals, maka kita cek lagi apakah E punya anak. Nah, ternyata E punya anak. Anaknya itu ada 3. Nah, pertama kita hubungkan dulu, saya lupa tadi menghubungkan. Oke. Jadi dia punya anak itu ada 3. Jadi kita buatkan di sini notnya. Untuk not F, H dengan D. Jadi kita tambahkan dulu teksnya. F, di sini D, dan di sini H. Lalu kita hubungkan dulu. Oke, setelah dihubungkan, nah kan E itu punya anak E, F, H, D. Nah, setelah kita cek, ternyata kan E punya anak, maka E juga masuk ke solusi sementara. Maka solusinya itu menjadi A, C, E. Nah, sekarang karena sekarang F merupakan elemen teratas di sini, kan dia masuk dari sini. F merupakan elemen teratas, maka dia yang dikeluarkan dulu, maka F dikeluarkan dan dicek F itu tidak sama dengan goals. Maka dari itu kita lihat lagi F punya anak atau tidak. Ternyata F punya anak, jadi anaknya itu G. Nah, sekarang kita tambahkan lagi G, not G, kita tambahkan lagi. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi F itu punya anak karena dia yang dikeluarkan dan tidak sama goals. Kita cek apakah dia punya anak, dan dia punya anak, yaitu G. Sekarang kita masukkan not G ke dalam tumpukan. Not G ke dalam tumpukan. Lalu kita tuliskan not G dulu. G dan juga garis penghubung dia. Nah, karena F mempunyai anak, maka dari itu F juga masuk ke dalam solusi sementara. Jadi solusi yang didapatkan sekarang adalah A, C, E, dan F. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi yang kelima, yaitu setelah tadi kita memasukkan G ke dalam stack, maka sekarang kita keluarkan lagi G karena dia merupakan elemen teratas. Nah, setelah kita cek G itu tidak sama dengan goals. Sekarang kita cek lagi apakah G punya anak. Nah, G itu punya anak, yaitu M. Jadi kita tambahkan lagi di sini shape-nya. Nah, setelah kita masukkan M ke dalam stack, M merupakan elemen teratas dan dia dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, ternyata M merupakan goals. Maka dari itu, solusi yang didapatkan adalah A, C, E, F, G, M. Maka depth
first source dari peta ini, dari node awal A menuju node tujuan yaitu M adalah depth first source. Jadi ini merupakan pohon pelacakan depth first source-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu BFS, yaitu best first source, yaitu pencarian terbaik pertama. Nah, apa sih tujuan dari best first source atau heuristik? Itu adalah menyelesaikan permasalahan dengan trik kecerdasan buatan melalui pencarian terbimbing, yaitu heuristic search. Nah, heuristic search lebih efektif dari blend search. Yang pertama itu, kenapa demikian? Karena menggunakan pengetahuan yang lebih spesifik di luar definisi awal. Yang kedua yaitu fungsi heuristik adalah atur-aturan yang digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Jadi solusi yang terbaik dari diri yang kita yang diinginkan gitu. Terus best first search ini, jadi pencarian ini merupakan solusi terbaik berdasarkan ukuran fungsi tertentu. Jadi F dalam kurung N sama dengan H dalam kurung N. Jadi H dalam kurung N itu merupakan fungsi heuristik estimasi, atau misalnya itu jarak. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita lihat tadi dari soalnya itu, dari topik yang kita bawakan adalah best first search dengan fungsi heuristik adalah jarak terkecil. Nah, sama seperti depth first search, best first search juga memiliki algoritma. Jadi yang pertama adalah buat sebuah stack, inisialisasi node akar sebagai node pertama. Terus yang kedua, bila node pertama tidak sama dengan goal, node dihapus dan digantikan dengan anak-anaknya. Yang ketiga, selanjutnya itu merupakan node yang ada di stack, di sort ascending berdasarkan fungsi heuristik yang digunakan. Berarti nilai terkecil ya. Terus yang keempat, jadi dari kalau dia ascending kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Kalau dia ascending dari 10 ke 1, seperti itu contohnya. Terus yang keempat, bila node pertama tidak sama dengan goals, maka ulang langkah poin yang kedua. Terus bila node pertama sama dengan goals, jadi solusi dengan cara menelusuri jalur dari goal ke node akar. Terus proses selesai. Oke, sama seperti tadi, maka kita langsung saja mencoba di print lagi. Oke, jadi saya tidak akan hapus ini. Jadi ini merupakan depth first search dari peta ini yang node awalnya A sampai ke M. Nah, sekarang akan buat yang best first search. Mungkin ini agak sedikit rumit, jadi mohon semoga bisa bisa lebih mendalam ya, fokus gitu. Nah, jadikan di sini pertama-tama seperti tadi algoritmanya. Jadi kita inisialisasi dulu node pertama yaitu A. Nah, karena ini adalah fungsi heuristik dari jarak terkecil, maka seperti ini. Jadi lebih mudahnya langsung saya kasih lihatkan saja yang ini. Coba kita lanjut saja. Nah, jadi kan ini dari jarak terkecil ya. Nah, pertama-tama kita bisa lihat dulu
A ke C dengan A ke B. A ke C itu jaraknya yaitu 30. Di sini lebih mudahnya kita gunakan 1 km. Jadi A ke C itu 30 km, terus A ke B itu 50 meter. Jadi seperti yang kita lihat, jadi A ke C kan 30, berarti di A ke C adalah jarak terkecil dari A ke B. Maka dari itu C, jadi C itu terbuka dan B itu tertutup. Jadi kita menggunakan inisialisasi seperti itu saja agar lebih mudahnya. Atau biar lebih mudahnya saya copy lagi, karena tadi saya agak bingung buat menggunakan gambar ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi kan B masih ketutup gerbangnya, node-nya, jadi node C yang terbuka. Jadi di sini kita buat node C terlebih dahulu, karena C merupakan A ke C merupakan jarak terkecil dari pada A ke B. Oke. Nah, setelah itu ini kan jaraknya 30, jadi kita isi di sini 30. Nah, sekarang kita lihat lagi perbandingannya. A ke C kan 30, A ke B 50. Nah, sekarang karena C terbuka maka C jalan lagi ke E. C ke E itu 70. Sama seperti ini, A, C, E itu 70. Nah, terus sedangkan A ke B itu 50. Jadi antara 7 dan 50 yang lebih kecil yang mana? Tentu A dan B. Nah, jadi node C tertutup dan sekarang node B yang terbuka. Node B. Nah, kemudian kita lihat lagi antara A, C, E itu kan 70. Jadi A ke C itu kan 70. A ke C, E itu 70. Sedangkan A ke B 50 kecil kan. Terus lagi B ke D 65. Maka antara 65 dengan 70, maka lebih kecil 65. Maka dari itu node B terbuka dan sekarang node D terbuka. Lalu kita tambahkan di sini yaitu ke D. Lalu jangan lupa ditambahkan di sini jaraknya yaitu 50 dan di sini yaitu 65. Nah, kemudian D sudah dibuka node-nya. Kemudian A, C, E kan 70. Sekarang A, B, D, E yaitu 30. Antara 30 dengan 70 tentu lebih kecil 30. Maka dari itu sekarang node E terbuka. Oke, sekarang node E terbuka dengan jarak yaitu 30. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke iterasi kelima. Nah, iterasi kelima ini di situ kan perbandingan antara A, C, E 70. Jadi E di sini masih terkunci, belum bisa karena dia masih lebih tinggi atau lebih masih jarak terjauh lah gitu. Jarak terbesar. Nah, D ke E itu 30. Nah, sekarang E itu ada 2 anakan, maka dari itu kita pecah lagi menjadi 2. Jadi A, B, D, E, F yaitu 40 dengan A, B, D, E, H yaitu 80. Dan juga
bisa juga kita tuliskan A, B, D, E, D, karena E itu anakannya ada 3, yaitu 30. Maka di sini kita tuliskan yaitu ada sampai D. Akan tetapi di sini saya tidak memasukkan dia dalam sebuah solusi, karena setelah dia ke sana ke E, setelah D ke E, ke D lagi, habis itu ke E lagi, jadi itu sudah pasti bukan solusi terbaik seperti itu. Nah, kemudian kita jangan lupa untuk mengisi jaraknya. Jadi E ke F itu 40, maka di sini not F yang terbuka ya. 40 ke D itu 30. Nah, tetap tidak digunakan ya. H itu 80. Nah, kemudian setelah not F itu terbuka, nah F kita lihat, kita masuk lagi ke iterasi ke-6. Jadi kita masih tetap menggunakan A, C, E yaitu 70. Habis itu A, B, D, E, F. F itu ada 1 tujuannya yaitu ke G. Nah, di sini seperti tadi, kan tadi sudah ditambahkan di sini anakannya ada 3, maka dari itu ditulis di sini A, B, D, E, H, G, A, B, D, E, F. Oh, tadi kita masih di iterasi ke ini ke-5. Sekarang kita masuk iterasi ke-6. Oh ya, sudah betul. Nah, sekarang dia menuju ke G. G itu kan sudah punya G itu memiliki lagi anak yaitu H dan M. Mungkin lebih mudahnya saya langsung saja menggunakan note yang sudah saya buat, karena saya kesusahan dalam menggambar dan juga mungkin agak lama, maka dari itu agar lebih cepatnya saya akan langsung saja menggunakan ini hasil kerjanya. Nah, jadi kan tadi kita sudah sampai di FHD dan baru ACE belum terbuka. Nah, lalu kan tadi ACE itu 70, terus ABD, EF, G. Nah, G itu punya 2 anakan. Kita belum masuk ke G. Oh ya, G itu punya 2 anakan, harusnya sini lagi ada 1 H di H dan M. Nah, seperti ini. Setelah kita ke G, nah G itu G adalah tidak terkecil kan, 35. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Setelah tadi di sini kan G 35 kan terkecil. Setelah G itu menuju kemana? Menuju ke M. Jadi kita langsung merujuk ke iterasi ke-7. Nah, iterasi ke-7 ini G sudah menuju ke M, otomatis dia sudah goals.
Nah, tapi karena ini best first search yang merupakan adalah pencarian terbaik gitu kan, pencarian best first search, pencarian terbaik pertama. Maka dari itu, meskipun sudah mencapai goals, kita tetap harus mencari kemungkinan jarak terdekat. Nah, maka dari itu sekarang ini sudah goals. Sekarang kita lihat lagi ada berapa di sini yang nilai terkecil gitu. Di sini ada 2 kan, ada 2. Nah, jika ada yang sama, kita hanya perlu pilih salah satu yang ingin kita pilih gitu, yang ingin Anda pilih. Nah, di sini saya memilih yang di sini kan 60 yang terkecil. Jadi saya pilih di sini yang A, B, D, E, H, G. Maka di sini G ini kan 60. Nah, sekarang kita lihat G sekarang menuju ke M. Nah, jadi tanpa disadari sudah A, B, D, E, H, G, M. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Aduh, maaf. Nah, ini. Jadi A, B, D, E, H, G, M. Maka dia ketemu dengan goals-nya. Sudah, tapi itu belum merupakan solusi. Jadi kita cari semua kemungkinan yang sudah didapat, maka nanti kita di akhir baru kita tahu mana yang jarak terkecil. Nah, habis itu HGM sudah kan. Sekarang kita masuk ke iterasi ke-8. Jadi di iterasi ke-8 ini, jadi kan setelah 2 goals dan 90/20, ACE adalah nilai terkecil, yaitu 70. Nah, sekarang di sini note C terbuka jadi dia ke E, note C ke E itu terbuka jadi 70. Jadi sekarang kita masukkan lagi anakannya ada 3. Jadi nanti itu A, C, E, F. Nah, bisa dijelaskan, saya lihat iterasi ke-8. Iterasi karena sudah dibuka note E, sekarang kita iterasi ke-9. Jadi kan A, C, E, F 40, habis itu A, C, E, H. Kenapa saya tidak ke A, C, E, D? Karena dia akan kembali lagi, jadi itu hal yang percuma ke D. Nah, maka dari itu setelah itu kita lihat lagi yang terkecil di sini. Nah, yang terkecil itu tetap ACEF, yaitu 40, sedangkan yang lain itu masih jarak terbesar. Jadi kita langsung eksekusi lagi. Jadi note F terbuka. Jadi di sini note F terbuka. Kan tadi note E memiliki anak FHD dan E membuka note F. Nah, setelah itu iterasi ke 10 yaitu ACF kan 40, terus dia ke G itu 35. Jadi kemungkinan semuanya ditambahkan. Jadi selesaikan dulu satu tahap, kemudian pokoknya kita mencari jalan yang terbaik begitu dengan cara seperti ini. Nah, jadi yang lainnya masih tetap jadi ACEH 80, ini sudah goals ini 90 dan 120. Jadi jangan ditinggalkan, semasa itu bisa jadi suatu kemungkinan nantinya untuk mencapai goals jarak terkecil. Nah, dari semua ini kan sudah tadi 35 F tadi 40 goals terbuka. Nah, sekarang F membuka note F membuka note G. Nah, sekarang dari note E membuka note F, sekarang note F sekarang terbuka dan G sekarang juga sudah terbuka. Jadi kita di iterasi 10. Nah, note G sudah terbuka. Nah, setelah kita ke iterasi 11, maka G pasti sudah menuju ke M. Ini A, C, E, anaknya E ada 3 kan, F, H, D. E ke F, F ke G, otomatis G sudah ke tujuan terakhir yaitu M. M merupakan goals.
Nah, kemudian kita sekarang lanjut ke iterasi ke sebelah sini kan. Nah, setelah ACFGM merupakan goals sudah mencapai goals, sekarang kita ke jarak terkecil yang lainnya. Nah, di sini saya mendapatkan 60. Jadi ACEFGH yaitu 60, berarti ACEH tadi kan ya, ACEF, ACEHF, ACE apa tadi ya, lupa. Iterasi ke-11, jadi ACEFGH. Jadi sebenarnya ini dituliskan ACEFG, ada lagi satu di sini yaitu H. Nah, kemudian itu iterasi berapa ya, 11 ya, 60, maka H menuju ke I kan. H itu kan punya 3 anakan GLI. Nah, di situ ditambahlah di sini. Karena sudah ke G, H masa ke G lagi. Jadi sudah ke G, H, tidak mungkin ke G lagi. Otomatis ke L dan I saja. Maka di sini tertambah not not L saja di sini yang ketiga gitu. Nah, ternyata belum mencapai goals, tapi dia nilai sekarang 90. Sekarang kita cari lagi nilai yang terkecil yaitu 80, yaitu ACEH. Nah, jadi ACEH itu akan membuka not ACEH memiliki 3 anak, maka anaknya akan terbuka. Nah, kenapa juga saya tidak masukkan D di sini, karena H ke sini, karena meskipun H terbuka dia akan ke G, makanya saya tidak tuliskan. Jadi saya langsung saja menuliskan goalsnya seperti ini. Nah, jadi kan ACEH, jadi dia akan membuka 3 anakan, jadi dia yaitu GLI, tadi iterasi ke 12, jadi dia akan menambah di sini GLI, yaitu ini ACEHG, ACEHI, dan ACEHL. Jadi nilainya itu 60, 90, dan 10. Kita lihat not 1, iterasi ke-13 ini kita lihat 1 sampai 10. Jadi yang nilai terkecil yang mana? Di sini nilai yang terkecil yaitu 60. Nah, kemudian kita masuk lagi ke iterasi ke-14. Nah, di 60 jadi ke G, setelah dia terbuka ke G, nah ya itu. Jadi ACEHG otomatis seperti yang di peta ini ACEFGM seperti itu. Jadi ACEFGM ACEHGM itu maksudku. Nah, jadi otomatis di iterasi ke-13 ini iterasi yang ke-14 ini otomatis sekarang ACEHGM sudah menuju goals juga. Nah, sekarang kita cari lagi nilai yang terkecil. Nah, ternyata di iterasi ke-14 ini juga banyak nilai yang sama gitu, nilai terkecil yang sama, itu ada 3. Pilih lagi salah satunya. Jadi di sini saya pilih adalah, jadi not 2 dan 9 itu dicoret karena dia kan memiliki nilai yang sama, jadi hanya perlu dipilih salah satunya. Otomatis di sini 2 dan 9 dihapus, not 5 saya ambil. Nah, ACEHI, jadi ACEHI otomatis setelah ini dia akan menuju ke not J.
menuju ke note G kan. Sekarang kita masuk ke iterasi ke-15. Nah, sekarang terbentuklah di sini 8 kan. Nah, seperti yang tadi, ini masih tetap karena tadi 2 dihapuskan, jadi sisa 8. Jadi note keempat A, C, E, H, I, J nilainya berubah jadi 110 dan D juga tetap menjadi nilai terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi ke-16. Sama seperti tadi, jadi A, C, E, H, I, J ke K. Sekarang dia ke K. Nah, seperti ini. Jadi A, C, E, H, I, J, K. Nah, jadi dari ke-8 note ini yang sudah mencapai goals itu adalah 1, note 3, note 6, dan note 7. Nah, tentu sekarang setelah note K terbuka, maka A, C, E, H, I, J, K terbuka, maka dia akan menuju ke M yang merupakan note tujuan atau note goals. Maka di iterasi ke-17, note keempat sudah mencapai goalsnya yaitu 85. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang dilihat berapa sih yang terkecil. Ada 3 yang terkecil, sama seperti 90 tadi. Maka dari itu, pilih lagi salah satu dari ketiga itu yang menurut kita yang terefektif. Saya pilih di sini note kelima dan note 2 dan note 8 dicoret, maka note 5 yang dijalankan. Maka A, C, E, H, L. Jadi note L sekarang dibuka. Ini kan A, C, E, H, L. Jadi A, C, E, H, L dibuka karena dia merupakan yang dipilih kan. Tentunya L sekarang menuju ke M, yaitu note tujuan. Nah, lebih mudahnya kita lihat lagi ke atas untuk ini. Jadi A, C, E, H, L. Nah, pasti gerak-geraknya itu M. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi kita dapatkan yang 85 itu adalah ini. A ke C ke E ke H ke I J K M. Goals yang sebelum iterasi ke 18. Nah, iterasi ke 18 merupakan iterasi terakhir. Karena kenapa? Seperti yang tadi di sini kan 110 merupakan yang terkecil. Sedangkan di sini kita sudah dapatkan ini iterasi ke-15. 10 iterasi ke-17 sudah didapatkan di sini. Untuk note 1 sudah goals, note 3 goals, note 4 goals, note 6 dan note 7 sudah goals, dan 2 dan 8 dicoret, dan 5 juga sudah sekarang mencapai goals. Maka iterasi ke-18 semua sudah didapatkan goalsnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah menghitung dari ke-6 solusi ini, jadi solusi 1 sampai 6, dan juga ini ACE-nya. Jadi saya sudah hitung juga dari peta ini. Jadi sudah saya hitung, dan solusi 1 adalah jarak terkecil. Jadi kan solusi 1 itu 345, solusi kedua 410, solusi ketiga 565, solusi keempat 435, solusi kelima yaitu 310, dan solusi terakhir yaitu 455. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari sekian iterasi yang sudah kita jalankan dan kita dapatkan, dan dari sekian goals yang sudah kita dapatkan, yaitu terdapat 6 goals. Oke, baik, jadi inilah pohon pelacakan dari best first search. Jadi ini pohon pelacakannya, dan jarak terkecil, fungsi heuristik jarak terkecilnya adalah A, C, E, F, G, M, yaitu dengan nilai 345. Jadi nilai terkecil dari ke-6 solusi, jadi dia adalah solusi pertama. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menonton video yang sudah saya jelaskan dari materi depth first search dengan best first search. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian dari
video penjelasan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.